warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv. Bahagia sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Hidup tanpa masalah, hidup tanpa cobaan, hidup tanpa ujian, rasa-rasanya katanya sih seperti sayur tanpa garam. Tapi begitu ujian, cobaan mendera kita, wah, sepertinya kalau ditanggung sendiri, diangkat sendiri bebannya, sepertinya berat sekali ya pemirsa. Karena itulah Curhat Bareng Ustadz hadir untuk Anda bisa mencurahkan isi hati Anda kepada Ustadz yang hadir pada pagi hari ini. Dan beliau adalah dari Meruya ke Matraman. Di sebelah saya sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap segala urusan terasa kurang indah, apalagi urusan itu yang baik mudah seperti ini jika tidak diawali dengan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Juga ingin menyapa pemirsa dengan pantun. Boleh, silakan Ustadz, kita juga menanti-nantikan pantun dari Ustadz ya. Iya, apa pemirsa Antv dimanapun Anda berada, jelas bulan Ramadan, bulan puasa. Jaga badan biar tetap sehat. Rasa rindu kepada para pemirsa membuat jadi pengen buru-buru cepat ngelihat. Nah, karena itu pemirsa, apabila Anda ingin curhat, ingin mencurahkan isi hati Anda kepada Ustadz Taufikur Rahman, kita sudah siap ya Ustadz ya. Bisa ke 8511836 dan sudah ada SMS juga yang masuk ke 9123. Apabila Anda mengirimkan SMS, mungkin ini SMS dari Anda ya, dari 0815 570 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami suka memukul saya karena saya menolak berhubungan karena saya dalam kondisi haid. Setelah itu muncul masalah Ustadz. Boleh nggak menggugat cerai karena kasus ini? Iya. Ya memang perceraian ini kalau bisa kan Nabi menyatakan abgodul halal indallah at-tolak. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ini sekedar mengingatkan kepada suami yang mengajak istrinya untuk bersetubuh dalam kondisi haido atau menstruasi. Allah nyata-nyata menyelarang dalam surah Al-Baqarah ayat 222 di mana Allah melarang kepada kita sebagai suami untuk mensetubuh istri kita dalam kondisi menstruasi. Memang dilarang ya? Ya jelas, karena kata Allah wala taqrabuhunna hatta yadkhurna. Jangan sekali-kali kamu mendekati istri-istri kamu ya dalam kondisi menstruasi, dalam kondisi tidak suci, hatta yadkhurna, sampai mereka suci kembali. Tapi Allah juga tidak mengkat, tidak boleh selama-lamanya. Tapi bahasa Allah fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika mereka sudah bersuci kembali, maka silahkan kata Allah. Kenapa? Karena Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, cinta dengan yang namanya orang-orang cinta ke kebersihan. Ini mengingatkan kepada suami bahwa ini larangan Allah tapi malah dipukul, boleh nggak bercerai karena ini? Ya memang kalau misalkan kita melihat konteksnya, seandainya ini yang namanya perceraian itu bagi suami mempunyai hak tolak, istri mempunyai hak khulu. Ya, khulu itu dari asal kata khala'a yakhlu, artinya menanggalkan, melepaskan. Nah seandainya memang terjadi demikian, ya ibu yang seandainya itu bisa saja terjadi. Bisa saja, dan boleh ya, gitu seandainya. Cuman kalau bisa ini memesankan kepada ibu yang bertanya ya, jangan ini hanya emergency exit ya, perceraian itu. Apabila masih dipertahankan, mudah-mudahan bisa dipertahankan gitu. Insya Allah bisa dipertahankan ya Ibu. Tapi walau bagaimanapun jalan keluar emergency exit itu bisa ya Ustadz ya, bisa saja terjadi demikian. Baik, dan pemirsa, apabila Anda ingin menelpon untuk berbicara langsung dengan Ustadz Taufikur Rahman, silahkan menelpon ke 8511836 untuk mencurahkan isi hati Anda secara langsung. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu hamba Allah di Banjarmasin. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dengan orang. Maaf Ibu, suara Anda putus-putus, boleh diulangi? Halo. Ya. Halo, ya. Silakan Ibu. Saya sendiri dengan Halo. Ya. Iya, ya. Suami saya itu proses pernikahan. Terus kita melakukan kewajiban bagi kan saya ikut perbuatan ya. Terus setelah saya melalui perbuatan saya tidak taat perintah Allah. Baik. Saya
kalau suami saya melarang saya beribadah, sampai taklim atau sholat, saya harus mengikutinya. Sedangkan saya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami. Ya, baik Ibu hamba Allah di Banjarmasin, kami agak kurang mendengar suara Anda karena suara Anda putus-putus ya Ibu. Tapi kira-kira kami sudah mendapatkan pertanyaan Anda. Ini istri minta cerai karena suami ingin menikah lagi, namun suami tidak mau menceraikan katanya. Gimana Ustaz? Ya, ada kaitannya dengan pertanyaan. Mudah-mudahan yang- ini benar ya, karena yang- agak yang kurang jelas. Pertama Mbak ya. Jadi memang di dalam hukum agama Islam, suami mempunyai hak tolak, istri mempunyai hak khulu. Nah ini pernah dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Qais. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, di mana ada seorang sahabat Nabi, istri dari Sabit bin Qais ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Sabit bin Qais ini bicara budi pekertinya sudah bagus, ya, tapi aku paling tidak suka dengan kekufurannya. Nah kemudian Rasulullah bertanya kepada istri yang mengadu ini, apakah kamu rela mengembalikan kebun yang telah diberikan oleh Sabit bin Qais ini? Bersedia ya Rasulullah. Nah ketika ada ucapan istri demikian, maka ketika diberikan itu, maksudnya ini mahar yang pernah diberikan gitu. Nah ketika dia berikan, maka di sini Qais jatuh talaknya. Dalam arti kata Dikembalikan mahar yang sudah diberikan ya, istrinya bisa terjadi perceraian. Nah dari kisah ini, kalau boleh saya korelasikan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-19, di mana Allah dengan begitu tegas menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa'a karha wa la ta'duluhunna, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu antarisun nisa'a, untuk mewariskan kepada istri-istri kamu karha dengan cara paksa, wa la ta'duluhunna, dan juga jangan kamu wahai para suami memberatinya. Nah kata-kata larangan di sini memberati ketika ada istri yang ingin meminta cerai terhadap suaminya. Nah makanya bahasa Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-34-nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istri kamu dengan cara yang baik. Tapi seandainya istri merasa ada yang namanya haknya tidak ditunaikan, nah disinilah baru terjadi khulu. Bisakah demikian? Dalam agama Islam itu bisa terjadi. Bisa saja terjadi Iya, ya Ustadz ya. gitu. Baik, rasa-rasanya sudah jelas ya Ibu hamba Allah di Banjarmasin. Semoga pertanyaan Anda tersampaikan tadi ya. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa ini? Dengan Dharma di Aceh. Pak Dharma, maaf ya televisi Anda bisa dikecilkan ya Pak Dharma, didengarkan suara kami dari telepon saja ya. Silakan Oke. Pak Dharma curhat. Silakan Bapak. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya Bapak. Dharma dari Aceh. Iya, Yang dipersilakan. mau saya tanyakan, saya buka usaha rumah makan siang malam. Ya. Jadi kami kan menerima tamu-tamu supir, macam-macam motor bus gitu, angkutan yang bawa orang itu. Nah, jadi kan misalnya dalam satu bus itu, satu truk itu ada masuk satu bus kira-kira 25 orang misalnya kan, jadi kan. Ya. Nah, 25 orang, habis itu kami kan servis supirnya. Betul. Servis supir, kernet, cincunya, sama agennya bisa ada 5 orang misalnya kan. Ya. Duduk satu meja. Betul. Nah, jadi kami kasih rokok, kasih kerat tindeng, aqua, kami kasih semua. Habislah kira-kira 80.000 untuk supir. Iya. Jadi harga standar nasi kami misalnya pakai telur 5.000, pakai ayam 6.000 misalnya kan. Iya. Jadi kami naikkan ke penumpang dalam per orang 1.000. Iya. Nah, jadi maksudnya bukan untuk saya, uang untuk nutupin supir gitu. Betul, betul. Supir. Yang Jadi Pertanyaannya bagaimana Bapak? hukum menurut Islam itu macam mana itu untuk kami gitu. Baik Bapak Dharma dari Aceh, menarik sekali pertanyaan Anda, coba dijawab ya Pak Dharma ya, jangan kemana-mana ya, silakan Ustaz. Buat Bapak Dharma di Aceh, alhamdulillah pertanyaannya. Saya langsung kutipkan salah satu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-29 Pak Dharma. Di mana Allah menyatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Kata Allah dalam Al-Quran, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kamu sekalian memakan amwalakum, harta kamu sekalian, bainakum, di antara kamu dengan cara yang batil. Nah, tapi di sini ada di ayat berikutnya, illa antakuna tijaratan minkum. Ya, illa kecuali antakuna, ada di dalam perniagaan itu, dalam penjualan Bapak itu, antara di minkum, saling ridho meridoi. Nah, seandainya Bapak naikkan dengan nominal Rp1.000, ya, dengan jelas untuk untuk mengimbangi daripada servis sopir dan kadang yang secara cuma-cuma diberikan, itu silahkan diperbolehkan saja. Ini kan untuk menutupi modal yang ada juga ya Ustadz ya. Gitu ya. Jadi bisa tegas dalam diperbolehkan. Al-Quran demikian adanya itu. Asalkan si pembelinya sendiri ridho juga dan Betul. ikhlas ya Ustadz ya. Illa antakuna antara di minkum, ya, kecuali sama-sama saling ridho, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan Bapak Iya. Dharma ya. Semoga pertanyaan Anda terjawab, dan Bapak Dharma dan juga Anda pemirsa yang lainnya jangan kemana-mana dulu. Kami akan melanjutkan curhat bareng Ustadz setelah menjelang azan subuh berikut ini. Dan pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Bagi Anda yang kembali ingin curhat, kami masih menantikan telepon Anda di 8511836 untuk mencurahkan isi hati Anda sampai pukul 5 nanti. Silahkan, ada Ustadz Taufikur Rahman yang akan mendengarkan curhat Anda. Insya Allah setelah ini inti permasalahan Anda akan ditemukan jalan keluarnya ya Ustadz ya. Tadi sudah ada beberapa penanya yang sudah diberikan jalan keluarnya ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Mulyadi Bapak Mulyadi di mana Pak Mulyadi? di Manado. Di Manado? Iya. Oh ya, baik, silahkan Pak Mulyadi Persilahkan curhatnya. Pak Mulyadi. Begini Pak Ustaz, Iya Pak. ini saya ini ada masalah besar. Istri saya dari Kristen, tapi dengan saya berumah tangga sudah 11 tahun. Iya. Tiba-tiba istri saya ada hubungan sama laki-laki lewat telepon. Itu saya dapat risih. Setelah itu saya nasihatin, dia lari dari saya, ditinggalin saya sama anak-anak di sini. Nah, terus yang permasalahan apa ini hukuman buat saya? Karena saya selama maksudnya berumah tangga sama dia, belum pernah, maksudnya belum tidak ada tali pernikahan yang sah. Masalahnya kehidupan saya ini yang nggak mampu, no. Terus saya ini Ya Bapak. bagaimana ya? Jadi masalahnya ini saya ini bagaimana hukum Islamnya atau bagaimana caranya? Anda menikahnya dengan perbedaan agama Bapak? Istri saya masuk Islam dengan sendiri Masuk Islam. karena belajar sama saya, no. Nah, tapi sudah menikah secara agama Islam Secara Bapak agama ya? Islam sudah menikah Bapak? Belum, Bapak. Belum menikah secara agama Islam, ya. Iya, saya Baik. karena saya lihat ada nikah tapi belum ada uangnya, kan biayanya mahal sekali. No. Tapi saya Ya. sudah terlanjur punya anak dua. Akhirnya sekarang istri saya lari. Apa ini hukuman buat saya atau bagaimana? Saya nggak mengerti ini. Jadi istri Anda sampai detik ini masih meninggalkan rumah. Sudah berapa lama Iya, Bapak? So 2 bulan lebih. Sudah 5 bulan lebih. Iya, Jadi 2 Anda bulan, ingin 2 istri bulan. Anda kembali lagi gitu ya? Rencananya, ya istri saya sudah ngapel kalau saya. Rencananya saya suruh ke sana. Apakah saya harus berhubungan lagi sama istri saya? Apa harus nikah dulu? Saya juga Iya, bingung. oke. Karena biayanya juga Selama ini ada kontak ya Bapak dengan istri Anda? baru 2 kali. Baru 2 kali ada kontak, oh ya. Kayaknya Baik, lebih menarik terima ya, Pak. kasih. Dari Ya Pak Pasar Mulyadi. Minggu ke Cikini ya. Aha, Kita tunggu yang setelah ini. Iya baik Pak Mulyadi, jangan kemana-mana ya. Menarik sekali pertanyaan Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Iya.
Kembali dalam Curhat Bareng Ustadz, ada pertanyaan menarik sekali dari Bapak Mulyadi di Manado. Mungkin ini juga mewakili kegundahan hati Anda ya. Jadi Ustadz, sudah 5 bulan istri meninggalkan rumah, meninggalkan suami dan anak-anak. Karena ketahuan waktu itu ketahuan menelpon dengan laki-laki lain, tiba-tiba istri pergi dari rumah gitu Ustadz. Nah sekarang sudah 5 bulan meninggalkan rumah, apa yang harus dilakukan begitu istri menelpon dan mengontak kembali? Apakah bisa berhubungan lagi, apa ya udah diperbaikin lagi aja atau tinggalkan saja? Tapi masalahnya adalah waktu itu bersatunya dalam perbedaan agama dan istri sudah masuk ke agama Islam tapi belum menikah juga secara Islam. Ini agak complicated nih Ustaz. Pertama merujuk kepada salah satu kejadian yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Di mana sahabat mengeluh, ya Rasul, inna imraati la turaddu yadun lamis. Aku punya istri yang di mana itu tangannya nggak pernah nolak kalau dipegang sama orang. Ya, ini kata Nabi, ya kalau begitu ceraiin, kata Rasulullah. Tapi kata sahabat yang, ya Rasul, tapi saya masih suka ya Rasul. Saya masih cinta. Nah lantas saudara Nabi, ya ajarkan dia, didik dia. Nah ketika kamu tidak mampu juga, nah di sini makanya korelasinya di dalam surah An-Nisa ayat 34 kata Allah, buat perempuan-perempuan yang nusuz, kalau bahasa fikih namanya nusuz, perempuan yang durhaka, ya terhadap suami, ada 3 cara. Yang pertama kata Allah, fa'iduhunna, nasihati dengan cara nasihat yang baik. Nggak kena juga, lantas di sini kata Allah, wahjuruhunna fil madoji'i. Bolehlah untuk mengintrospeksi satu sama lainnya, apa? Pisah ranjang kalau bahasa kita sekarang. Setelah itu yang ketiga apa? Wadribuhunna. Lantas yang ketiga, boleh di sini suami seandainya istrinya durhaka ini. Ya demikian yang tadi ditanyakan. Nah di situ boleh memukul kata Rasulullah, kata Allah ya, tapi tentunya pada bagian-bagian yang tertentu. Gitu. Tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan kepada istrinya. Nah kemudian yang jadi masalah kan di sini jelas ya, belum ada kaitan pernikahan. Karena bersatunya dalam bentuk beda agama Ustadz. Nah ini istri sih sudah masuk Islam, Sudah tapi masuk karena Islam. keterbatasan materi, jadi belum sempat menikah Ingat secara ya, Islam. bicara nikah nggak ada alasan maaf ya secara materi. Saya harus bicara secara objektif, merujuk kepada Al-Quran sampai Allah mengulang 3 kata nih, Mbak. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat ke-20. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 154. Yang ketiga di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7 tentang yang bahasa nikah, Allah memberikan analogi wa aqazna minkum mitsaqan ghalidha. Ya, bahasa Allah saking tingginya derajat pernikahan itu ikatan yang sangat kuat. Misaqan ghalidha, misaqan ghalidha, misaqan ghalidha. 3 kali Allah mengulang itu dalam Al-Qur'an. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu ya boleh dikatakan nggak ada alasan sampai sebab karena mati atau demikian, karena kan yang namanya nikah tuh cuma syaratnya rukunnya 5 kan. Ada calon pengantin pria, calon pengantin wanita, ada walinya, ada 2 orang saksinya, ada ijab dan qabul. Yang standar aja dulu dipenuhin Jelas, gitu ya Ustadz. ini bicara pernikahan demikian itu adanya secara konteks hukum agama kita. Pak Mulyadi di Manado, Iya. Anda masih di sana. Ini mungkin menjadikan momen untuk Anda untuk bersatu secara Islam ya Pak Mulyadi. Ada yang ingin ditanyakan kembali dengan Ustadz masih Taufikur Rahman? tersambung ya, silakan Pak Mulyadi. Jadi cara yang saya mau maksud, bagaimana apakah saya harus merelakan istri saya pergi, atau saya akan berusaha untuk kembali bersatu lagi. Soalnya saya sangat sayang sama dia Ustaz. Iya, Karena iya. dia dari Kristen, dia ikut saya masuk Islam Ya. Baik Pak dengan Mulyadi. sendirinya, no. Itu yang saya sesalkan ya, karena Iya. dia sudah mau mengikuti ajaran saya. Baik, Betul, baik. Gimana? Baik Pak Mulyadi ya. Tadi alangkah baiknya seandainya ingat yang namanya bahasa taubat itu selama bahasa Nabi malam yugorgir, selama taubatnya taubatan nasuhani. Sebelum nafas Anda sampai ke kerongkongan, Allah Maha membuka pintu taubat itu. Yang kedua, ini seandainya mau bisa dibenahi, Anda menikah. Gitu ya. Kembali, menikah. kemudian menikah. Nah, kemudian seandainya kan tadi disebutkan, ya Rasul tapi saya masih sayang kata sahabat itu. Ajarkan dia, didik dia, jangan sampai terjadi demikian. Gitu. Jadi seandainya demikian menikah dulu secara supaya tidak terjadi maaf ya kumpul kebo. Gitu. Iya.
Jadi Pak Mulyadi apabila masih mencintai istri Anda bisa kembali dengan istri Anda, dididik katanya istri Anda boleh, kemudian menikahlah secara Islam ya. Pak Mulyadi sepertinya sudah jelas sekali. Terima kasih atas pertanyaan menarik dari Anda. Pemirsa terima kasih juga atas kunjungan Anda kepada kami hari ini. Semoga bisa memberikan makna kepada Anda ya. Amin. Ustadz ada pantun yang ingin disampaikan? Nyonya dari Cimelati. Mudah-mudahan pembahasannya bisa dimengerti. Insya Allah. Terima kasih atas kehadiran Anda pemirsa. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi